Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan kalimat inspiratif. Ya, itu sudah nampak di layar sebelah kiri. Apa itu kalimatnya? Ya, apa itu kalimatnya ini yang saling kari merah ini. Nah, itu. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri mulai dini. Ini renungkan kalimat ini. Pahami maksudnya dan semoga setelah merenungkan dan memaksudnya, kalian akan mendapatkan manfaat dari kalimat ini. Ya, selanjutnya pada kesempatan ini saya melanjutkan materi transformasi geometri. Ya, pada materi transformasi geometri ini terdapat 4 sub pokok bahasan. Ya, sub pokok bahasan yang pertama, refleksi, pencerminan. Itu sudah kita bahas. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua itu adalah translasi, pergeseran. Juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, sub pokok bahasan yang ketiga adalah dilatasi. Bicara dilatasi itu bicara diperbesar dan bicara diperkecil. Juga sudah kita bahas. Kemudian sub pokok ya bahasan keempat itu rotasi. Ya inilah yang akan saya bahas pada kesempatan. Tetapi sebelum membahas apa itu rotasi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Nah ini ada 2 tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat menentukan bayangan titik jika dirotasikan dengan sudut putar alfa dan pusat 0,0. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menentukan bayangan jika, oh itu kurang jika kurva dirotasikan dengan sudut putar alfa dan pusat 0,0. Nah, itulah 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam kesempatan ini. Kemudian saya masih mengkritisi apa namanya tujuan pembelajaran ini. Yang kita bahas kan rotasi. Nanti bicara rotasi, ya, ada kata kunci. Ada kata kunci. Bicara rotasi tidak bisa dilepaskan bicara bayangan. Ini. Bicara rotasi bisa tidak bisa dilepaskan dari sudut putar. Kalau tidak ada sudut putar, berarti tidak ada rotasi. Bicara rotasi, bicara pusat rotasi. Nah, dalam hal ini yang saya bahas adalah dengan pusat 0,0. Jadi ada 3 kunci ini. Nah, ada 3 kunci utama yang jadi pusat perhatian kita pada pembelajaran kali ini. Yaitu bayangan, sudut putar, sama pusat. Nah, ada istilah lain dari sudut putar. Jadi misalkan kalian membaca buku lain, misalkan di situ ada menemukan istilah sudut pusat gitu. Loh, kok tidak sama dengan ada yang di video? Sudut pusat itu maksudnya ya sama dengan sudut putar. Nah, ingat-ingat ya. Jadi sudut apa? Sudut pusat itu sama dengan sudut putar. Ya, itulah penjelasan dari 3 hal itu. Nah, berikutnya masuk ke pembahasan utama. Berikutnya masuk ke pembahasan utama. Pembahasan utama kali ini, nah ini rotasi. Jadi pengertian rotasi. Jadi ini dasarnya. Akan saya berikan dasar. Pengertian rotasi dengan sudut putar alfa dan pusat 0,0. Untuk memahami pengertian rotasi ini, akan saya berikan beberapa contoh. Dari contoh-contoh itu nanti
kalian akan bisa memahami pengertian rotasi. Dengan sudut putar berapa? Dengan pusat 0. Contohnya seperti apa? Simak contoh-contoh berikut ini. Nah, saya alihkan layarnya. Nah, ini sudah beralih layarnya. Yang awalnya gambar saya, sekarang gambar kertas. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Tapi sebelum berikan contoh, saya akan membuat sumbu koordinat dulu. Nah, ini alat yang digunakan ini garis. Saya buat sumbu koordinat yang vertikal. Nah, ini namanya sumbu Y. Nanti ini sumbu Y. Nah, ini sumbu Y yang vertikal ini. Nah, kemudian saya buat lagi yang horizontal. Itu namanya sumbu X. Nah, ini sumbu X. Ingat-ingat, jangan kebalik. Ini sumbu X. Nah, sumbu X. Nah, perpotongan antara sumbu Y dengan sumbu X itu namanya titik 0,0 yang dikenal dengan titik angka. Nah, inilah selanjutnya dijadikan pusat rotasi. Ya, rotasi yang pusatnya di titik 0,0, yaitu di titik pangkal koordinat. Contoh yang pertama, agar kalian memahami pengertian rotasi. Semisal saya punya titik A di sini. Saya ingin merotasikan titik A sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Saya ingin merotasikan titik A dengan sudut putar 90 derajat dengan pusat di titik 0,0. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini jangka, ada ujung lancip, ada ujung spedol. Nah, ujung lancip ini diletakkan di pusatnya ini, di pusatnya 0,0. Kemudian yang lancip ini di titiknya ini. Ya. Contoh pertama, saya ingin merotasikan titik A dengan sudut putar 90 derajat dengan pusat 0,0. Ini saya putar. Lihat arahnya. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, disinilah. Nah, disinilah yang namanya A aksen. A aksen ini adalah bayangan titik A. Saya ulangi, contoh pertama ini adalah saya merotasikan titik A dengan sudut putar 90 derajat dengan pusat 0,0. Arahnya begini. Berarti ini alfanya. Alfanya berapa alfanya? 90 derajat. Nah, sudut ini loh. Ini alfanya ini. Nah, alfanya berarti 90 derajat. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, saya mempunyai titik B semisal di sini. Nah, titik B-nya di situ. Saya ingin menentukan bayangan titik B. Yang dirotasikan dengan sudut putar 180 derajat dengan pusat 0,0. Nah, pusatnya 0,0, tetap 0,0. Saya ingin merotasikan titik B, berarti ujung spedolnya di titik B, dengan sudut putar 180 derajat. Nah, di sini berhenti. Berhenti. Ingat arahnya. Arahnya ke sana. Nah, ke sana arahnya. Inilah yang namanya B aksen. Siapa B aksen itu? B aksen itu adalah bayangan titik B yang dirotasikan dengan sudut putar 180 derajat dengan pusat 0,0. Berarti alfanya dalam hal ini untuk memperoleh B aksen ini alfanya adalah 180 derajat. Kemudian saya punya titik D. Nah,
Semisal titik D di sini. Nah, sorry, bukan D, C. Habis biar urut. Nah, titik C. Habis B kan C, biar urut. D pun juga tidak apa-apa. Tapi biar urut saya menggunakan titik C yang ketiga ini. Contoh yang ketiga. Saya ingin merotasikan titik C dengan sudut putar negatif 90 dengan pusat 0,0. Nah, ini pusatnya, berarti ujung speedonya pada titik C. Saya ingin merotasikan titik C dengan sudut putar negatif 90 derajat, dengan sudut putar negatif 90 derajat, dengan pusat 0,0. Nah, ini saya putar. Nah, lihat arahnya. Saya berhenti di sini. Nah, disinilah yang namanya C aksen. Ini arahnya ke sini. Nah, ini alfanya. Alfanya ini adalah negatif 90. Jadi, siapakah C aksen ini? Contoh ketiga ini adalah bayangan titik C yang dirotasikan dengan sudut putar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0. Misalkan lagi saya punya titik D di sini. Ini titik D. Titik D. D-nya di sini. Misal di sini. Saya ingin memutar, merotasikan titik D. Nah, saya ingin merotasikan titik D. Nah, dengan sudut putar negatif 180 derajat. Dengan sudut putar negatif, lihat arahnya. Nah, ini berhenti di sini. Saya merotasikan titik D dengan sudut putar negatif 180 derajat dengan pusat 0,0. Maka inilah D aksen. D aksen ini siapa? D aksen adalah bayangan titik D. Bayangan titik D yang dirotasikan dengan sudut putar negatif 180, berarti arahnya begini. Berarti nanti alfanya itu negatif 120 dengan pusat 0. Nah, dengan 4 contoh inilah kalian bisa dipastikan memahami pengertian rotasi dengan sudut putar alfa dan pusat 0,0. Nah, yang perlu kita ingat kembali di materi SMP bahwa sudut positif itu yang berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jam itu sudut positif. Yang perlu ingat kembali. Yang searah jarum jam itu sudut negatif. Ini sudut negatif. Itu yang perlu kita ingat kembali di waktu pelajaran. Nah, itulah contoh 4 itu sudah cukup untuk bisa digunakan dalam memahami pengertian rotasi dengan sudut putar 0,0. Nah, ternyata matematik itu sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini saya contohkan hubungannya. Hubungan dalam hal ini lebih khusus rotasi dalam bidang astronomi. Nah, ini lihat. Ini dalam bidang astronomi ini. Ini bicara astronomi ya salah satunya bicara tentang planet. Itu ada planet, ada 8 planet. Yang dulu kita kenal ada 9 planet, tapi sekarang dieliminir 1 planet namanya Pluto. Ya, Pluto dieliminir. Ya, ini. Jadi tinggal 9 planet. Nah, coba kita akan menganalogikan antara kiri dan kanan. Ini, menganalogikan antara kiri dan kanan. Perhatikan di sini. Antara kiri dan kanan. Nah, itu planet yang di kiri itu bisa diasumsikan sebagai titik. Jadi bisa dianalogikan sebagai titik. Nah, lebih fokus lagi, saya akan bicara bumi, planet bumi. Nah, jadi ini bumi ini bisa diasumsikan sebagai titik A. Kemudian matahari ini bisa dijadikan sebagai pusatnya ini, sebagai pusatnya ini.
Kemudian ini kan bisa ditarik sumbu koordinat nanti begini. Nah, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Begitu. Jadi ini pusatnya ini ya sama dengan seperti diasumsikan sebagai 0,0. Ingat, bumi itu kan berevolusi mengelilingi, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi ini bumi ini mengelilingi matahari. Nah, mengelilingi matahari. Dalam satu kali putaran, itu membutuhkan waktu 365,5 hari. Berarti satu putaran itu kan sama dengan satu putaran itu kan sama dengan 360 derajat. Berarti ketika satu putaran bumi mengelilingi matahari, dia berarti sudut putarnya itu 360 derajat, berarti dia sudah mengelilingi matahari satu kali. Nah, pertanyaan kritisnya agar kamu terbiasa kritis. Ya. Ini sebagai tugas nanti. Tugas kalian nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya, tugasnya ini berpikir kritis begitu. Jika bumi ini berotasi, berevolusi dengan sudut putar 90 derajat, ini 90 derajat ini. 8 arah jam 90 derajat. Apabila posisi bumi sekarang di bulan Januari, nanti bumi di sini itu pada bulan berapa? Itu, ya itu pada bulan berapa? Nah itu nanti ini tugas individu yang nanti dikumpulkan di pertemuan depan. Ini pertanyaan kritis hubungan antara rotasi dengan sudut putar 0,0 sudut putar alfa dengan pusat 0 dihubungkan dengan ilmu astronomi. Ya, tuh. Nah, tuh. Nah, lanjut. Ini adalah hubungan antara matematika, khususnya dalam hal ini rotasi, dengan ilmu astronomi. Salah satunya adalah peristiwa bumi mengelilingi matahari. Nah, ya, itu adalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu di antara kalian nanti ternyata tertarik dalam ilmu astronomi, sehingga kelak ke depan menjadi pakar ilmu astronomi, dan syarat mutlaknya kalian harus menguasai matematik. Salah satunya adalah rotasi dan trigonometri. Ya, saya lanjutkan. Ya, lanjutkan. Sekarang agar memahami ya lebih lanjut pengertian rotasi. Nah, tadi kan hanya pengertian dasarnya. Sekarang naik ke atasnya, nanti ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan titik, garis, atau kurva yang dirotasikan. Agar bisa menentukan bayangan nanti, maka kalian harus mengetahui materi prasyarat ini. Nah, materi prasyarat yang pertama itu, nah ini kembali ke trigonometri. Kalau saya ulangi, tadi kan mungkin ada sebagian dari kalian yang ingin jadi ahli astronomi. Nah, itu kan. Maka harus kuasai matematik, diantaranya rotasi dan trigonometri. Nah, sekarang agar kalian bisa memahami rotasi lebih lanjut, maka akan saya berikan materi prasyarat. Ini materi yang berhubungan dengan rotasi yang sudah kalian peroleh di kelas 10. Nah, ini saya mengingatkan kembali, saya menghubungkan antara materi kelas 10 dengan materi yang kita bahas tadi di kelas 11 ini. Nah, begini. Nah, ini penting. Ya. Jadi, bicara kuadran itu ada 4. Nah, ini ada 4 kuadran itu. Ada kuadrat 4. Ada 4. Nah, ini 0 derajat. 0 derajat. Ini kuadran 1. Kuadran 1 ini di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180 derajat.
Kemudian kuadran ketiga itu 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kemudian kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran keempat itu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini pembagian kuadran. Ini penting. Dan perlu kalian ketahui bahwa kuadran kedua itu sinnya yang positif. Sementara cos sama tangennya negatif. Di kuadran kedua, di kuadran ketiga itu tangennya yang positif. Sementara sinnya sama cosnya negatif. Sementara di kuadran keempat cosnya positif, berarti sin sama tangennya negatif. Nah, ini materi prasyarat pertama yang harus kalian ketahui. Nah, kalian ketahui. Kemudian materi prasyarat kedua yang harus kalian ketahui. Nah, ini nilai-nilai sudut istimewa. Nah, ini juga materi kelas 10. Nah, apa itu nilai-nilai sudut istimewa? Ada sudut istimewa itu, ada yang namanya 0 derajat. Ini berada di kuadran 1. 30 derajat. Ini nilai-nilai sudut istimewa di kuadran 1. Ini 45 derajat. Ini 60 derajat. Ini adalah 90 derajat. Nah, sudut istimewa. Kemudian kita cari perbandingan trigonometrinya. Nah, kalau sin ada sinnya berapa nanti? Nah, kemudian sin. Kemudian cos. Nah, cos. Kemudian yang terakhir adalah tangen. Nah, nanti ini tangen. Tangen. Ini materi pelajaran yang kedua. Nah, ini. Nah, sin 0, 0. Sin 30 setengah. Ini harus apa? Sin 45 setengah akar 2. Sin ke sin 60 sama dengan setengah akar 3. Kemudian ini 1. Untuk mencari cos tinggal balik. Ini 1. Ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Ini adalah setengah. Ini adalah 0. Kemudian mencari tangannya. Ini adalah 0. Ini sepertiga akar 3. Kemudian ini 1. Kemudian akar 3. Kemudian tak terdefinisikan atau tak ingat. Nah, ini 2 materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali. Nah, ingat kembali. Nah, ini. Nah, ini kan sudut-sudut istimewa pada kuadran 1. Pertanyaannya, dalam merotasi sebuah titik atau sebuah garis atau sebuah bangun, itu bukan hanya dirotasi dengan sudut-sudut berada di kuadran 1 saja. Nah, berarti juga dirotasi, kemungkinan rotasi 180 derajat. Berarti kan di kuadran 2. Dirotasi 315. Berarti kan di kuadran 4. Berarti selain kalian menghafalkan sudut-sudut istimewa pada kuadran 1 ini, kalian harus bisa menentukan sudut-sudut istimewa di luar kuadran 1. Tapi tidak perlu dihafal, yang dihafal hanya 2 ini. Nah, saya punya cara untuk menentukan sudut-sudut istimewa, nilai sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 2, 3, dan 4. Itu ada 36 rumus itu sebenarnya. Nah, ada 36 rumus. Tapi itu, untuk menentukan sudut-sudut istimewa itu, yang di luar kuadran 1, itu ada 36 rumus. Tapi saya punya cara, itu bisa diwakili hanya sebuah ruas garis. Ini penting. Nah, ini penting. Jadi ini diwakili sebuah ruas garis. Yang terdiri ada 3 titik ini. Titik yang pertama 0, bukan yang lain. Titik yang kedua itu 180, bukan yang lain. Sementara yang namanya titik ketiga ini 360 ini. Ini adalah meringkas 36 rumus. Nah, aplikasinya bagaimana? Saya contohkan. Misalkan, mencari sin 120 derajat. Yang ada tadi kan sudut istimewa di kuadran 1.
Berarti yang 120 di luar kuadran 1. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah ringkasan dari 36 rumus. Caranya gimana? Misalkan kita ingin mencari sin 120, pertanyaannya 120 itu berada di kuadran berapa? Oh, 120 berada di kuadran 2. Berarti dia positif atau negatif sin di kuadran 2? Positif. Positif. Sin. Jadi untuk memberi tanda positif atau negatif di sini itu pertanyaannya sudut ini berada di kuadran berapa? 120 itu berada di kuadran ke-2 berarti sinnya positif. Sin kena sin. 120 dekat dengan siapa di antara ketiga ini? Sin 120 itu 120 itu dekat dengan 180. Berapa selisihnya? 60 derajat. Berarti sin 120 derajat itu sama dengan sin 60. Sama dengan setengah akar 3. Begitu. Tidak sama mengapa. Tapi memahami caranya ini. Ini ada ringkasan dari 36 rumus. Misal lagi. Saya punya cos 135 derajat misalkan. Cos 135 derajat. Pertanyaan sama. 135 derajat itu pada kuadran berapa? Kuadran 2. Di kuadran 2 cos itu positif negatif? Negatif. Nah, negatif ini. Ini cos. Pertanyaan berikutnya. 135 itu dekat dengan siapa di antara 3 ini? Dengan 180. 80. Berapa selisihnya? 45. Berarti cos 135 derajat itu sama dengan negatif cos 45. Nah, cos 45 tadi di periode istimewa kan sama dengan, karena ada negatif, min setengah kar. Enak ini. Ini ringkasan dari 36 rumus. Misalkan saya punya sin 315 derajat misalkan. Perhatikan ini. Pertanyaan sama. 315 derajat itu di kuadran berapa? Oh, berada di kuadran keempat. Sinnya positif atau negatif? Oh, negatif. Negatif. Karena sin, ini sin. Nah, sin. Berikutnya pertanyaan 315 itu dekat dengan siapa di antara bertiga ini? Dekat 360. Nah, selisihnya berapa? Dengan 360. Selisihnya 45. Berarti ini sama dengan min sin 45 derajat. Ingat, ini tadi di kuadran 1 tadi. Sin 45 derajat itu kan sama dengan setengah akar 2. Berarti ini min setengah akar 2. Nah, itulah bagaimana menentukan nilai sudut istimewa di berbagai kuadran. Ya, itu pahami itu. Karena nanti kita butuhkan. Dua materi prasa itu kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rotasi. Nah, saya anggap selesai materi prasa. Kita kembali ke inti lanjutan. Nah, ini. Nah, ini inti lanjutan. Nah, ini. Itu di situ di situ rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut putar beta. Ya, jadi kita bicara rotasi kan bicara bayangan. Nah, sorry, itu saya cetak. Mohon maaf. Ini itu adalah alfa. Sorry, alfa. Ganti ya, itu alfa. Jadi rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut putar alfa. Ya. Gitu gitu. Misalkan ada titik, titiknya itu adalah x, y. Titiknya itu x, y. Dirotasikan dengan sudut putar alfa. Dirotasikan dengan sudut putar alfa. Maka bayangannya itu adalah aksen, di mana aksen itu koordinatnya adalah x aksen, y aksen. Jadi aksen itu bayangan dari titik A yang diputar dengan sudut putar yang dirotasikan dengan sudut putar alfa, yaitu bayangannya adalah aksen ini dengan koordinat aksen ini. Nah, di mana dengan x aksennya itu adalah ini? Nah, x aksennya ini adalah ini. Seperti itu. Nah, nanti tugas yang kedua ini tugas kelompok yang dikerjakan di rumah.
dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya, ini juga latihan menganalisis masalah agar kalian terbiasa dengan, kalau sudah bicara analisis itu bicara berpikir kritis, terbiasa dengan berpikir kritis. Nanti ini dibuktikan. Jadi kalau ada titik A, Y diputar sejauh dengan sudut putar sejauh alfa ya, dengan pusat 0,0 begitu, maka X aksen Y aksen diperoleh hubungan seperti ini. Nanti dibuktikan. Nah, dibuktikan itu. Itu lalu saya tulis kembali bahwa X aksen Y aksen itu sama dengan, nah ini cos alfa, di mana alfa itu adalah sudut putar, ini min sin alfa, ini adalah sin alfa, ini cos beta, ini adalah XY. Mencari bayangannya X aksen, Y aksen, yaitu titik XY dikalikan ini. Nah, itu. Nah, lanjutkan sekarang. Agar rumus ini bisa kalian pahami, akan saya berikan contoh yang lebih real. Saya hapus dulu. Contohnya ini. Nah, misalkan ini. Contoh soalnya seperti itu. Tentukan bayangan titik A di mana koordinatnya min 3,5 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, itu. Nah, ini jawaban nomor 1. Berarti diketahui itu titik A-nya berapa titik A-nya? A-nya itu kan titiknya adalah min 3,5. Kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat. Siapa 90 derajat itu? Sudut putarnya. Sudut putarnya itu sama dengan 90 derajat. Pusatnya apa? Pusatnya itu di 0,0. Nah, ini formulanya. Saya jelaskan. Itu formulanya. Nah, ini itu sebagai X-nya ini loh. Sebagai X-nya. Sementara ini tuh sebagai Y-nya. Nah, Y-nya. Dan ini 90 derajat ini adalah sebagai alfanya ini. Nah, itu loh, sebagai itunya. Maka kita yang ditanyakan soal itu adalah mencari bayangannya titik A, yaitu berarti mencari X aksen sama Y aksen. Mencari X aksen sama Y. Nah, itu. Jawab begitu. Jawab. X aksen Y aksen berarti sama dengan, ingat, alfanya kan 90. Berarti ini cos 90. Cos 90. Berapa cos 90? 0. Ingat tadi, materi prasyarat. Alfanya kan 90. Sin 90. Sin 91. Ingat, caranya tadi sudah saya cari di materi prasyarat tadi. Tapi ada negatifnya. Berarti min 1. Top. Sin alfanya kan 90. 1. Alfanya 1. Kemudian cos beta berarti 0. Siapa X-nya? X-nya ini. Min 35 ini. Ini kan A. Min 35. Min 35. Ini adalah min 3. Ini 5. Nah, itu. Tuh. Nah, dikalikan. Ingat. Materi prasyarat juga matrik. Jadi, sebelum kita membahas transformasi geometri, kan bahas matrik. Nah, ini hubungan dengan materi sebelumnya. Mengalihkan matrik. Perhatikan kalian matrik. Kan baris dikalikan kolom. Nanti hasilnya nanti. Nah, hasilnya nanti. 0 kalikan min 3. 0. Min 1 kalikan min 5. Min 5. Nah, tutup kurung. 0 dikalikan min 3. Min 3. 0 dikalikan 5.
0. Min 3 ditambah 5. Ini adalah min 3 tambah 0. Untuk mencari yang sini, 1 dikalikan min 3 ditambah 0 kalikan 5. 0. Berarti ini min 3. Nah, berarti itu, jawab. Nah, berarti yang ditanyakan tadi siapa? Yang ditanyakan itu kan adalah A aksen. A aksen itu siapa gitu loh ya. Nah, A aksennya titiknya berapa gitu loh ya. A aksennya berapa. Nah, dari sini inilah A aksennya. Berarti jadi bayangan titik A adalah A yang koordinatnya min 3,5 itu adalah A aksen di mana koordinatnya min 5, min 3. Itu contohnya. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua sekarang. Nah, contoh yang kedua. Nah, saya tutup contoh yang pertama itu. Di situ tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Akibat rotasi dengan sudut putar 180 derajat dengan pusat 0,0. Ingat. Berarti untuk yang kedua ini diketahui adalah alfanya adalah 180 derajat. Alfanya itu 180 derajat. Yang ditanyakan adalah bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat itu plus 2X min 3. Bayangannya ini. Bayangan ini ditanyakan. Nah, jawab. Ingat, menentukan. Ini cara berpikirnya seperti materi yang sudah saya sampaikan, ditranslasi, direfleksi, dan direlasi. Mencari bayangannya Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3, itu sama halnya mencari penggantinya siapa Y, penggantinya X. Nah, dari mana kita mencari penggantinya Y sama penggantinya X? Dari ini. Akan saya tunjukkan. Ya, akan saya tunjukkan. Bahwa X aksen Y aksen itu sama dengan, nah, ini kan alfanya sama dengan 180. Ingat, cos alfa itu, kalau alfanya 180, cos 180 negatif 1. Ingat, dicari dengan cara saya tadi, di materi prasyarat. Nah, nanti sampai utak-utak gitu, dicek bahwa nilai cos 180 derajat itu negatif 1. Sementara sin alfanya 0. Nah, alfanya 0. Sin 0 itu 0. Sin 0 itu 0. Nah, kemudian sin alfa, sin 180 ini 0. Kemudian, nah, cos betanya, cos 180 itu adalah min 1. Nah, inilah sebagai penggantinya ini. Jadi ini sebagai pengganti. Ini karena alfanya sudah ditentukan. Nah, ini XY. Nah, selanjutnya kan mencari siapakah X dan siapa Y untuk menggantikan Y di sini dan menggantikan X di situ. Nah, ini satu top. Nah, ini sekali kali. Ini dikali begitu. Maka kalau dikali hasilnya, nah ayo, ini perkalian matrik yang sudah kita pelajari.
ini adalah min J. Sorry, ini adalah min X. Ini adalah min J. Min X, min J. Jadi X aksen itu sama dengan min X. Y aksen itu adalah min J. Maka kita bisa menggunakan ini. X aksen itu kan sama dengan min X. Kalau X aksennya sama dengan min X, maka nanti penggantinya X itu adalah min X aksen. Ini nanti. Kemudian ini J aksennya kan sama dengan min J. Maka nanti ini J-nya kan sama dengan min J aksen. Jadi penggantinya J nanti ada min J aksen. Penggantinya J adalah min J aksen. Penggantinya X ini adalah min X aksen. Sehingga temu. Nah, menentukan bayangannya. Jadi bayangan bayangan kurva J sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 itu adalah menggantikan J dengan min J aksen. Sama dengan min J aksen, sama dengan menggantikan X dengan min X aksen. Min X aksen kuadrat dan menggantikan X ini dengan min X aksen. Plus 2 dikalikan min X aksen. Min 3. Nah itu. Berarti ini min Y. Ingat, aksen itu kan hanya pertanda bayangan. Aksen ini menyatakan pertanda bayangan. Aksen ini menyatakan pertanda bayangan tadi. Nah, bayangan. Coba. Aksen ini menyatakan bayangan. Itu kan. Tapi itu adalah X dan Y di tempat lain karena dikenai rotasi, gitu ya. Berarti sebetulnya Y aksen itu bisa dituliskan Y di tempat lain, gitu kan. Sama dengan ini X aksen ini juga bisa dikatakan seperti itu. Maka ini min X kuadrat jadi X kuadrat, kemudian ini dikalikan min 2X min 3. Gitu. Nah, akhirnya kedua ruas kali negatif Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3 seperti ini. Jadi ini saya kalikan negatif 1. Y ini saya kalikan negatif 1 min X kuadrat. Ini saya kalikan negatif 1 plus 2X. Ini saya kalikan negatif 1 plus 3. Jadi bayangannya ini garis ini adalah bayangan kurva ini adalah kurva ini. Nah itu. Seperti itu. Nah itulah dua contoh yang bisa digunakan untuk memahami lebih lanjut, yaitu tentang rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut putar alfa, yaitu seperti ini. Nah, berikutnya adalah soal. Nih, contoh. Ini soal. Sorry, soal ini. Ini ada dua soal. Latihan. Ada soal latihan. Nah, sama ini. Soal yang pertama ini. Soal yang kedua itu. Nah, demikian dari saya, penjelasan dari saya yang berkaitan dengan transformasi geometri subbab rotasi.
Semoga yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kita semua. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.